Oke, di video kali ini gue bakal sedikit ngebahas salah satu HP yang bagi gue ini adalah HP something special karena jujur ya gue selama ngonten udah beberapa video dan gue ngerasa seneng tentang HP ini. Ketika gue ngebahas HP ini tuh kayak ada feel sensasi yang beda gitu. Oke, handphone ini tuh jauh lebih worth it ketimbang lo beli HP merek Samsung. Kenapa? Gue di sini harus bilang belak-belakan ya dengan kayak range 2 juta, 3 juta ke atas gitu. Lo beli Samsung tuh bakal kalah jauh, kalah telak spek ya. Mau dari spek layar, mau dari spek ngecasnya, mau dari spek chipsetnya, performanya, bla bla bla. Itu semua tuh dilibas dan memang Samsung itu lu bisa mempertahankan gue harus beli Samsung kalau memang kebutuhan lu tuh buat pemakaian yang biasa saja dan lu butuh layar yang jernih, nyaman di mata, enak dilihat. Samsung memang iya salah satu the best option lah. Cuman buat lu yang pakai HP tuh nyeleneh, buat suka ngegame seharian full dan lu butuh kamera yang gimana-gimana yang bagus parah, Samsung gak cocok cu. Karena pada dasar ya, HP Samsung yang selama ini beredar ya kalau lu mau yang klimaks lu harus ambil flagshipnya punya. Dan begitu juga iPhone, lu budget 2 juta 3 juta apalagi lu budget 3 juta beli iPhone yang versi resmi, lu bakal dikasih HP yang tua sekali. Ya come on man, lu 3 juta, budget 2 juta 3 juta, lu ngarep apa anjir ya, kayak sebuah iPhone resmi gitu. Jadi menurut gua antara iPhone resmi dan Samsung yang resmi sekalipun ya di budget 2 juta 3 juta, kalau untuk Samsung di tahun yang baru ya menurut gue enggak dulu deh lu pikirin kalau kebutuhan lu tuh ekstrim atau lu beli bang gue iPhone Inter kok bang, budget 2 juta 3 juta untuk sebuah iPhone Inter bagi gue itu masih terlalu kere juga sih. Kere dalam artian kere spek ya. Kayak lu dikasih HP yang kentang anjir. Kasih tau gue, tell me. Budget di bawah 3 juta atau 2 jutaan, lu dikasih spek kamera yang bagus, benchmarknya hampir 1,2 atau 1,3 jutaan tentunya susah kalau lu ngarep. Nah, tapi semua itu bisa terkabulkan ketika lu pilih handphone yang satu ini. Apalagi kalau bukan Poco F5 ya. That's why gua terlalu suka sama HP ini. Di saat handphone lain entah itu Samsung, iPhone punya belum ngasih sesuai harapan gitu. Cita-cita belum tercapai gitu. Lu spending duit 2 juta, 3 juta ke atas gitu, tapi cita-cita belum tercapai. Pengen kamera yang lumayan oke, pengen display yang serem gila, bagus parah displaynya, pengen performa yang gila parah. Cita-cita tuh gak akan tercapai kalau lu beli iPhone ya. Tapi beda cerita dengan si Poco F5 ini. Gue di sini harus ngomong apa adanya. Ketika gue megang HP ini, memang gak ada kesan mewahnya ya. Ini salah satu kekurangan Poco F5 ini ya. Bahkan kalau gue switch duitnya kayak beli Infinix, itu dikasih layar yang oke dan dikasih bentuk yang looks itu mewah. Tapi tidak terjadi cu. Tidak terjadi di handphone lain ya. Dan film mewah ini bagi gue itu nomor sekian lah kalau dikasih spek yang gahar. Begitu juga dengan Apple. Kalau lu budget 2 juta 3 juta, lu dikasih rasa ya oke, ini HP mahal gitu. Feel aura-aura flagshipnya ada gitu. Cuman bosan anjir, kayak boring gitu. Ini gue lebih ke personal taste ya. Mungkin lu boleh setuju, boleh tidak gitu. Tapi kalau F5 ini nggak ada kesan mewahnya, tapi ya udah dikasih spek yang gila-gilaan, kayak spek mentok anjir, kayak budget 2 juta 3 juta. Oke. Untuk Type-C-nya pun ini klimaks juga. Apa gitu. Type-C dikasih 30 watt, 40 watt. Ora zaman pisan boy. Lu bayangin kayak sia-sia gitu. Lu dikasih HP Type-C, cuman support 30 watt tuh 40 watt buat apa anjir? Tapi tidak dengan si Poco F5 ini. Ini Type-C-nya beneran Type-C. Lu pakai adapter 60 watt juga disikat gitu. Dan menurut gua kalau gue bandingin sama iPhone ya, jujur ya, ini nggak apple to apple. Lu boleh hujat gue ya, lu boleh hujat gue. Tapi di sini gue ngeliat dari sudut pandang harga aja sih. Lu beli iPhone dengan harga belasan juta ya, dikasih Type C. Bagi gue Type C-nya tuh masih gimmick ya. Kalau untuk urusan pengecasan, percolokan chargeran Type C Apple tuh bagi gue masih ampas ya, masih ampas. Gue bicara buat ngecas nih ya. Kenapa? Karena gue
selama ini ya gue pakai chargeran yang ada di rumah gue untuk iPhone 15 Plus ya yang udah Type C punya, itu klimaks di 27 watt gue tes ya kan. Dan kayak anjir lah, kayak apa sih, buat apa anjir Type C-nya gitu. Kadang gue kayak gitu. Kalau iPhone 16 masih oke lah, cuman nggak nyentuh kayak hampir 40 wattan ke atas gitu anjir, masih jauh menurut gue. Jadi ini berdasarkan kisah nyata gue ya, gue pakai HP Android harga sejutaan yang udah support 60 watt lebih, itu ya di angin-anginin anjir, jujur udah diangin-anginin iPhone gue ya. iPhone 16 gue diangin-anginin, apa sih kayak diludahin gitu. Kayak di saat Android gue dari merah gue tinggal makan udah mau full, iPhone gue yang harga belasan juta gue harus tinggal tidur, harus tinggal berak dulu baru full. Anjir, itu kasar ya. Nah, sekarang ngomongin soal bagian pertombol-tombolan ya. Nggak ada yang spesial. There's nothing special sama Poco F5 ini. Kalau lu ngarep, berasa flagship bla bla bla, nggak. Gue jujur ya, gue harus jujur ya. Kalau lu ngarep HP yang berasa mewah banget gitu, ketika lu pegang feel genggam itu berasa mewah, jauhin lah si Poco F5 ini. Tapi ketika lu butuh handphone ya, tanpa bacot naninu neno, pengen yang udah perfect gitu, lu buat ngegame oke, terus buat ngedit masih oke, kamera oke gitu, buat foto-foto udah pilih ini. Tombol volume empuk, cuman nggak bisa lu rasain kayak feel flagship layaknya tombol-tombol iPhone punya ya. Gue di sini ngomong apa adanya, cuman ketika dibandingkan dengan tombol-tombol HP harga 1 jutaan mungkin dari Itel, beda, tetap another level. Ini tetap lebih berasa HP mahalnya sedikit lah si Poco F5 ini. Nah, untuk di bagian sebelahnya lagi polosan ya, nggak ada apa-apa yang bisa gue ceritain di sini. Tapi intinya gini, kalau dari sisi desain 1-10 gue kasih nilai 7 lah. Gue nggak terlalu suka masalah desain yang ada di handphone ini, tapi gue suka ketika megang HP ini dan dipakai. Nah, untuk di bagian atasnya ini ada lubang speaker, ada lubang jack audio, ya kayak biasa tipikal produk-produk Redmi, Xiaomi pada umumnya, ada sensor infrared itu ada titik-titik di atas. Ya, begitulah. Ini bagi sebagian orang ini poin plus ya, karena bisa jadi remote infrared gitu. Dan ini untuk kehidupan sehari-hari ini kepake parah ya, memudahkan hidup gitu ya kan. Untuk fitur-fitur kayak pergimik-gimikan, bukan gimik ya, kayak fitur-fitur receh lah kayak NFC bla bla bla, ada semua lah di handphone ini. Dan jujur ya, yang paling gue suka posisi jack audio ada di atas. Jadi ketika gue denger musik yang masih pakai headset kabel gitu, gue suka banget. Nah, untuk bagian kameranya ini untuk kamera nggak lebay kayak kamera-kamera Android murah pada umumnya. Lo percaya nggak sih kalau lu nggak terlalu update masalah handphone yang boba-boba versi murah ya? Coba deh lu cek deh, lu cari gambar Google sekarang. Lu cek kamera boba HP 1 jutaan, itu lebay banget anjir, kayak nonjol parah dan masuk kantong kadang tuh berasa tonjolan gitu. Tapi si Poco F5 ini normal ya, normal, itu tebelnya itu cuman tebel lensanya aja dan dikasih ring ya biar kacanya tuh nggak gampang lecet ya. Ini desainnya bener-bener ya udah gitu, desain realita apa adanya, dan hasilnya pun nggak ampas gitu, nggak kayak HP 1 jutaan kamera boba dikasih lensa tuh gede-gede nimbul-nimbul nggak jelas anjir ya. Kalau ini nggak, ini agak sedikit flat tapi kaca kamera kelindungin, tapi hasil kamera lumayan jos gitu. Nah, enak gitu ya kan. Nah, untuk rasa mewahnya ya, kalau gue tekan-tekan ini bagi gue ya, ini lebih oke ketimbang Samsung yang ada space kopong-kopongnya loh. Gue nggak perlu cerita. Mungkin kalau lu sering nontonin video gue, tahun kemarin itu gue sempat gibahin HP Android harga 3 jutaan dari Samsung itu ditekan-tekan kopong. Ini tidak terjadi di Poco F5 ini, masih lumayan padat lah ketika ditekan-tekan. Overall dari sisi desain yang kayak gue bilang tadi 1-10 gue bisa ngasih nilai sekitar 7 ya. Ya sekitar segitulah. Gue nggak bisa kasih banyak. Oke. Sekarang ngomongin displaynya. Ini something very very special. Di sini gue berani adu ya. Handphone ini mempunyai bezel yang tipis dan bisa diadu sama iPhone varian Pro sekalipun ya. Kalau lu bandingin si layar Poco F5 ini dengan iPhone 15 biasa yang base model, iPhone 16 yang base model, itu di kacang-kacang kayak diasepin anjir, kayak nggak guna gitu. Itu layar apa TV tabung gitu, terlalu tebel gitu bezelnya. Kalau kita lihat iPhone tuh tebel parah men, bezelnya tuh tebel parah dan ini menimbulkan rasa kesan kuno gitu di iPhone. Tapi ini selera ya. Tapi bagi gue gini loh, ketika lu pakai iPhone kayak iPhone 12, iPhone 13 atau iPhone 14 dan lu cari HP kedua gitu yang overkill, yang powerful, coba pilih Poco F5 ini. Karena ketika lu pegang itu berasa modern. Jadi di saat lu emang belum mampu beli iPhone 16 Pro, iPhone terbaru,
Oke, lu luapin aja, lu beli HP kedua lu di Android misalnya, yang lumayan powerful, yang overkill parah, misalnya Poco F5 yang kayak ada di video ini, lu bakal ngerasa seneng anjir. Karena HP-nya berasa modern, layarnya tuh tipis parah bezelnya. Kalau nggak salah screen to body ratio-nya udah di atas 96-97%, terlalu tipis gitu bezelnya. Dan ini menimbulkan rasa handphone mewah dan HP kekinian. Ditambah lagi layarnya udah support 120 Hz, yang dimana ketika lu pakai HP ini, gue yakin ya, iPhone 15 lu, iPhone 16 lu yang seharga motor itu berasa kayak HP murah layarnya ketika abis pakai HP ini, abis itu lu pakai iPhone. Itulah hebatnya handphone yang satu ini. Gue dari tiap dekade ya, dari dekade ke dekade anjay, lebay parah gak tuh? Handphone F5 yang satu ini, Poco F5 yang satu ini selalu setia nemenin gue bacot saat gue buat konten ya. Entah kenapa gue jatuh cinta lah sama HP ini. Kalau ngomongin kamera, gue bisa kasih nilai 1-10 sekitar ya mungkin 8 lah. Kenapa nggak perfect 10? Ya karena ini bukan flagship punya ya. Jadi ada something yang kurang-kurang bagi gue. Kayak misalnya lu kayak hasil videonya lu memang harus agak di grading lagi tipis-tipis. Tapi untuk hasil jepretan oke, menurut gue udah oke, udah cukup, udah enough. Untuk fitur kamera juga lumayan oke, lumayan banyak ya. Tapi kalau lo mau dapat fitur yang lebih lengkap, lo bisa pilih handphone lain lah. Handphone ini oriented itu lebih ke performa sih menurut gua. Jadi buat lo yang karakternya itu suka ngedit video, ngedit foto, atau yang hardcore parah lo kerjaannya di handphone, buka email kelas berat gitu, data-data berat lu buka ya, lu konversi sebuah file ya, lu suka ngedit video, lu suka upload sosial media. Nah, handphone ini diperuntukkan lebih ke situ ya. Kalau buat jepret-jepret foto-foto banyak HP lain yang lebih oke. Cuman gini loh, kalau ngomongin kamera, gue lebih suka kamera Poco F5 bahkan dibandingkan iPhone Tuir yang harganya setara sama Poco F5 ini. Let's say kita ambil aja deh iPhone XR, iPhone XS ya kayak gitu-gitulah. iPhone kayak gitu ya, mereka tuh iPhone yang ada di kasa-kasa tersebut bagi gue ya, dari sisi fitur kameranya udah miskin, hasil jepretannya kayak 11-12 sama Poco F5. Kalau lu mau yang hasilnya perfect buat foto, minimal iPhone 15 atau iPhone 16. Ya, lu harus beli iPhone tersebut ya, iPhone di kasa-kasa tersebut. Kalau di bawah itu bagi gue ya, hasil jepretan nih banyak Android yang lebih bagus cu. Seriusan, lu kalau hasil jepretan lebih bagus, lu nggak perlu sampai hati ya, sampai kayak lebay parah ngeluarin duit belasan juta buat beli iPhone. Untuk hasil kamera yang setara ya, memang kalau buat perekaman video another level ya, another story juga ya, gue udah sering bahas juga. Cuman kalau lu bandingkan ya, di harga yang setara nih antara Poco F5 dengan iPhone yang harga setara dengan Poco F5 yang lagi gue pegang ini, kameranya 11-12 anjir. Kayak ya udah sih, lu bagi lu kamera iPhone bagus, lu coba Poco F5 ini, pasti lu bilang bagus juga. Apalagi dikasih performa yang lebih bagus dibandingkan iPhone cuy. Baterai lebih bagus, layar lebih besar, fast chargingnya kelewat kenceng ya. Dan spare part ori juga terjamin di Indonesia. Lu cari sana sini banyak yang jual. Jadi menurut gue ini adalah salah satu HP terfavorit gue dari tahun 2024 2025. I don't know, maybe di tahun 2026 in the next year masih favorit gue. Mungkin buat lu yang penasaran sama speknya, gue taruh di deskripsi.